Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Lord Bones tertawa terbahak-bahak setelah dipanggil oleh Li Qiye. Masa lalu ini sudah terlalu lama berlalu, aku tidak bisa mengingatnya. Beberapa saat kemudian, dia menambahkan, Anda tahu betapa kejamnya tahun-tahun ini. Saya telah menghabiskan hampir seluruh kekayaan kecil itu sementara separuh hidup saya dihabiskan tertahan di tempat ini. Li Qiye melirik ke arah kerangka yang merengek ini dan berkata, jangan coba-coba membodohiku. Anda harus memuji keberuntungan Anda karena saya tidak memanaskan Anda sampai bersih. Hari ini, aku hanya ingin meminjam sesuatu, namun kamu sudah menangis sebanyak ini. Tengkorak itu menjawab dengan wajah pahit, Yang Mulia, ini adalah sumber kehidupan saya. Dia tahu apa yang ingin dipinjamkan oleh Li Qiye, tapi itu terlalu penting baginya. Li Qiye menjelaskan, saya akan mengembalikannya setelah saya selesai, bukan berarti saya ingin mencuri perahu Anda yang rusak. Yang Mulia, bukannya saya tidak mau meminjamkannya kepada Anda, tetapi Anda harus tahu bahwa hidup saya tidak penting membutuhkan perahu ini untuk bertahan hidup. Saya tidak dapat bertahan hidup tanpanya, dan itu tidak mudah digunakan. Perlu waktu untuk mengisi ulang setelah digunakan. Lord Bones masih sedih seperti sebelumnya. Li Qiye mengangguk, saya mengerti. Jika ada pilihan lain, saya tidak akan meminta perahu Anda yang rusak. Tapi jangan khawatir, ini hanya rencana cadangan saya akan menangani sendiri hal-hal lain di Bonesea. Ketika saya mencoba melintasi area terlarang, saya akan menggunakan perahu Anda sebagai upaya terakhir tanpa merusaknya, saya jamin. Kamu ingin masuk ke dalam? Sungguh mengejutkan. Dia tiba-tiba menamparkan dan melompat untuk berkata, sepertinya otakku sudah selesai, aku tidak berpikir secepat sebelumnya. Bintang itu langsung menuju Bonesea, jadi aku seharusnya memikirkanmu terlebih dahulu. Itu bukan Dewa Naga Tua, itu kamu. Bones memiliki pemahaman mendalam tentang Bonesea, dia tahu apa yang sedang terjadi saat dia melihat bintang hitam itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu adalah Dark Crow sendiri. Ya, beberapa barang seharusnya tidak ada di sana karena itu milikku. Li Qiye mengangguk. Kamu menginginkan Trisula. Setelah bertanya, Bones merasa ini tidak benar dan langsung mengukur dirinya sendiri. Tunggu, jangan. Jika Anda menginginkan Trident, Anda pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Mata yang berhias permata tiba-tiba bersinar terang, apa yang sebenarnya kamu inginkan jika bukan senjata ini? Kamu seharusnya tahu penjelasannya lebih baik dariku. Li Qiye tersenyum lebar, kamu keluar dari tempat itu, jadi kamu harus mengetahui hal-hal di sana. Yah, baiklah, aku benar-benar tidak ingat. Tulang ragu-ragu sejenak dan dengan hati-hati mengingatnya. Namun, meski berasal dari tempat itu, ia menyimpan begitu banyak rahasia dan misteri bahkan dia tidak dapat memahami semuanya. Li Qiye tersenyum dan mengingatkan sang penguasa pulau, jika saya tidak salah, ada aliran udara di sana. Benar-benar, Lord Bones sedikit gemetar dan menarik napas dalam-dalam, apakah kamu serius? Saya belum pernah ke sana sebelumnya, tapi saya sudah lama bisa melihatnya dari jauh. Li Qiye berkata sambil tersenyum, selama berabad-abad, siapa sebenarnya yang pernah ke sana? Sangat sedikit yang berhasil melakukan tugas luar biasa ini, seperti Kaisar Abadi Yanxi. Aku tahu tempatnya, bahkan karakter tingkat Bones menjadi penasaran, jadi dia bertanya, Yang Mulia, apa yang Anda inginkan dari pusaran ini? Apa yang bisa dilakukannya? Li Qiye memberikan senyuman misterius, ya, itu rahasia. Ditambah lagi, tidak ada gunanya meskipun kamu mengetahuinya. Asal-usulmu berarti bahwa itu tidak diperuntukkan bagimu kecuali kamu bisa menjadi seperti Kaisar Abadi Busi. Persetan dia, kapanpun bajingan itu muncul, saya hanya ingin menyiksanya. Kemarahan Lord Bones meningkat, kesempatan saat itu seharusnya menjadi milikku, tapi bajingan itu berani menipuku. Li Qiye terkekeh, saya tidak peduli dengan permusuhan Anda dengan bocah nakal itu, tapi mungkin Anda akan bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya di masa depan. Tulangnya bengkok sebentar. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan perahu itu dan memberikannya kepada Li Qiye.
Setelah Li Qiye menyimpannya, Bones mau tidak mau menambahkan dengan ekspresi sedih, "Yang mulia, santai saja, oke. Apa yang ada di tanganmu adalah sumber kehidupan." Li Qiye menyindir, "Apakah kamu harus begitu pelit?" Bones segera menunjukkan sisi lemasnya, "Yang mulia, Anda adalah penguasa 9 cakrawala, seseorang yang dapat memanggil angin dan hujan. Saya hanya karakter rendahan tanpa kekayaan sama sekali, jadi bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda?" Li Qiye menjawab, "Kamu tidak perlu merengek. Jika saya berhasil, Anda akan tertawa sampai gigi Anda tanggal. Ini akan menjadi peluang besar bagi Anda untuk menghasilkan banyak uang, tidak perlu memberi sanksi kembali ke Bonesea sesekali." "Apakah ini benar-benar akan berhasil?" Mata permata tuan pulau itu tiba-tiba bersinar dan sedikit gembira terdengar dalam suaranya. Li Qiye sambil tertawa berkata, "Jika kamu ingin menjadi kaya, lebih baik kamu bersiap-siap untuk panen." Tulang dengan antusias menggosok telapak tangan dan berkata, "Jika ini benar, maka saya bisa mendapatkan hidup saya kembali. Itulah kenapa aku bilang tidak ada manfaatnya menangis. Membiarkanku meminjam kapal rusak ini tidak akan membuatmu rugi." Li Qiye meliriknya, "Hahaha, izin." Bones tertawa lalu memikirkan pertanyaan lain dan harus bertanya, "Yang mulia, jika Anda benar-benar melakukan ini, saya khawatir Bonesea akan monokromatik langit." Li Qiye tersenyum menanggapinya, "Tidak akan secepat itu. Jika mereka bisa melakukannya, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Tentu saja, hari itu akan tiba pada akhirnya." Lord Bones berpikir sebelum bertanya, "Apakah roh surga tidak bisa lepas dari bencana ini?" Li Qiye dengan bercanda menyindir, "Apakah aku salah dengar? Anda benar-benar peduli dengan roh surga. Jangan lupa, kamu sudah mati, apakah orang mati peduli dengan seluruh dunia?" Lord Bones berpikir sejenak sebelum menjawab, Anda pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Mungkin karena aku sudah terlalu lama hidup di dunia ini, jadi aku terikat padanya. Inilah alasan mengapa banyak kaisar abadi tidak ingin pergi, anak-anak dan keturunan mereka semuanya masih di sini." Li Qiye mengangguk setelah memikirkan dalam memikirkan, "Sebagai manusia, saya tidak menyukai roh surga, tetapi saya tidak menyangkal bahwa ini adalah tempat yang sangat bagus. Di luar beberapa setan laut yang mengganggu, ia benar-benar luar biasa dengan bakat dan pemandangannya. Jika saya lahir di sini, saya yakin saya akan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap tanah ini. Ya, itu adalah tempat yang menyenangkan, bahkan bagi orang mati." Lord Bones menghela napas dengan emosi. Li Qiye tersenyum, "Tetapi pada akhirnya, roh surga masih memiliki takdirnya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir, bersiaplah untuk berlari demi hidupmu ketika hari itu tiba, atau, bayangkan saja hasilnya. Yah, tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain lari. Makhluk hidup lain di roh surga hanya perlu berdoa untuk diri mereka sendiri." Tuan tersenyum kecut. Li Qiye dengan datar menyatakan, "Memang begitulah adanya. Di surga roh, manusia adalah tanaman bebek yang tidak dihilangkan. Roh menawan, iblis laut, dan pengkhianat semuanya memiliki takdirnya masing-masing. Banyak hal yang telah ditentukan sejak lama." Bones menjawab tanpa daya, "Bonesea akan menjungkirbalikkan dunia ini suatu hari nanti. Terus, ini bukan satu-satunya kekuatan di sini. Jika hal itu merusak keseimbangan roh surga, pusaran besar dan punggung pohon ilahi akan melakukan hal yang sama. Ketika ketiganya menjadi gila, bukankah seluruh dunia akan runtuh?" Ekspresi tulang berubah. Li Qiye dengan lembut menenangkan, "Hal-hal ini belum terjadi. Nasib dunia roh surga tidak hanya berada di tangan beberapa orang saja. Selain penyerahan, upaya pribadi juga penting. Selama jutaan tahun, ayah pohon, dewa laut, dan kaisar abadi yang tak terhitung jumlahnya telah melakukan yang terbaik. Mungkin kita tidak boleh terlalu pesimis terhadap roh surga, setidaknya untuk 3 ras besar." Li Qiye mengakhirinya dengan desahan sentimental, "Satu-satunya ras yang malang mungkin adalah manusia." Bones menjawab, "Saya hanya bisa mengomel tentang hal ini. Jika kaisar abadi tidak bisa melakukan apa-apa, lalu apa yang bisa kulakukan? Itulah alasannya kamu hanya perlu bersiap-siap. Jika saya berhasil, Anda bisa mengikuti jejak saya." Li Qiye berkata sambil tersenyum, "Setelah kamu mengumpulkan cukup banyak, hari di mana roh surga jatuh ke dalam kekacauan adalah hari di mana kamu akan bebas karena hidupmu tidak akan lagi terikat di sini.
Gunakan waktu itu untuk melarikan diri. Heh, masuk akal. Bones menjadi bersemangat, saya belum pernah ke tempat lain, jadi jika saya dibebaskan. Hehe, saya rasa saya tidak peduli lagi jika Bonesea menjadi gila, saya akan bebas seperti burung di langit yang luas dan ikan-ikan di lautan luas. Memikirkan tentang pelepasan di masa depan saja sudah membuat Bones bersemangat dan bersemangat. Setelah mengucapkan selamat tinggal di Lord Bones, Li Qiye kembali ke Pulau Bones. Dia mengamati area itu dan menghela napas sebelum berbalik untuk pergi. Anggota kelompok lainnya sedang menunggu di perahu raksasa mereka. Ada satu lagi yang diparkir di sebelah mereka. Majikannya adalah Bao Yujiang. Mu Shaolong juga ada di sana bersamanya, bersama dengan banyak pembudidaya dari seluruh lautan. Kepala sekolah Zuo, sudah lama tidak bertemu. Bao Yujiang buru-buru menyapa Zuo Jianxi setelah melihatnya. Jianxi sedikit mengangguk sebagai jawaban. Mata Yujiang berbinar setelah melihatnya. Tentu saja pria manapun akan berdebar-debar setelah melihat wanita seperti dia. Ini adalah jalan hidup yang alami. Kepala sekolah Zuo, maukah kamu datang mengunjungi perahuku sebentar? Yujiang bertanya pada Jianxi dengan tujuan untuk lebih dekat dengannya. Li Qiye tersenyum dan menjawab sebelum Jianxi sempat menjawab, hati-hati dengan kata-katamu. Ekspresi Yujiang berubah setelah mendengar ini. Para penggarap yang mengikutinya semua menatap Li Qiye dengan aneh juga. Saudara Bao mengundang kepala sekolah, apa pendapatmu? Mu Shaolong, yang merupakan teman dekat Yujiang, segera angkat bicara. Saya bertanggung jawab atas kapal ini sekarang. Li Qiye melirik ke arah Shaolong dan perlahan berkata, jika kamu ingin terus hidup, menjauhlah dari Dream Empyrean. Kedua pemuda itu terkejut setelah mendengar ini. Ini tidak hanya mengganggu Shaolong, dia juga memprovokasi Yujiang. Para penebang liar tidak berani mengatakan apapun dan hanya menarik napas dalam-dalam. Mereka semua telah mendengar terkenalnya Li Qiye sebelumnya. Shaolong menjadi dingin dan berkata, begitukah? Apakah saya telah merasakan perasaan Anda? Tapi biarpun aku melakukannya, terus kenapa? Dia sangat percaya diri. Paviliun surgawi miliknya tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya meskipun sifatnya sederhana. Mereka masih bisa mengamuk di roh surga apapun kesempatannya. Meskipun benar bahwa kamu tidak menyinggung perasaanku, kamu harus lebih menggunakan pikiranmu. Li Qiye tersenyum dan menunjuk ke kepalanya, jangan mempermalukan klanmu. Kamu. Shaolong tidak senang mendengar kata-kata arogan seperti itu dan langsung menatap Li Qiye. Li Qiye, aku tahu kamu sangat kuat. Yujiang menimpali saat ini, tetapi roh surga bukanlah tempat bagimu untuk melakukan sesukamu. Saya bisa mengamuk dimanapun saya mau di 9 dunia dan banyak sekali alam. Li Qiye memotongnya dengan nada acuh tak acuh, jika kamu tidak yakin, datanglah padaku. Lihat apakah aku berani membunuhmu atau tidak. Kata-kata yang mendominasi seperti itu sangatlah lugas dan ganas, mereka tidak memberi sedikit pun wajah pada Bao Yujiang. Ekspresi Yujiang tidak cantik saat ini saat dia menatap Li Qiye. Namun, dia sebenarnya tidak ingin menentang Li Qiye. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang membunuh Sangguan Feiyan dari Roaring Cons. Tanpa dukungan dari senior manapun dan gurunya tidak dekat, dia bukanlah tandingan Li Qiye. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Li Qiye mengabaikan Yujiang dan berbalik ke arah Shaolong, Bonesea akan menjadi negeri yang bermasalah. Anda sebaiknya kembali ke paviliun Anda untuk menghindari pembunuhan. Dia tidak peduli dengan tanggapan Shaolong, jadi setelah dia selesai mengatakan apa yang dia inginkan, dia masuk ke dalam perahunya. Sambil melihat Li Qiye pergi, Yujiang ketagihan dan berkata dengan dingin, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura sombong. Kapanpun Grandmasterku keluar, itu akan menjadi malapetaka bagimu. Orang-orang gemetar di belakangnya. Meskipun budidaya Yujiang tidak bisa dianggap luar biasa, dia memiliki seorang Grandmaster yang bisa menjadi kaisar abadi. Setelah Li Qiye duduk di tempatnya, Ruyan menggoda sambil tersenyum, oh. Bangsawan muda, apakah kamu cemburu? Li Qiye meliriknya dan menjawab, cemburu. Apa itu? Ruyan berkedip dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu berselisih dengan Dream Empyrean? Tidak sampai pada level itu. Li Qiye dengan santai menjawab, jika Meng Zentian ingin tampil demi kehendak surga di generasi ini, dia akan menjadi tulang belulang di bawah kakiku. Pikiran Ruyan bergetar. Dia paham bahwa Li Qiye pasti akan mendapatkan kehendak surga,
jadi dia berkomentar dengan emosional, jalan menuju tahta tidak ada ampunnya. Saya telah mendengar desas-desus tentang dia keluar juga, sepertinya dia pasti melakukannya. Li Qiye dengan tenang berkata, dia baru saja mendekati kematian. Ruyan tersenyum masam, orang lain tidak akan berani menyatakan hal seperti itu. Meng Zentian adalah eksistensi tertinggi dalam roh surga, kemunculannya sudah cukup untuk menghalangi seluruh dunia. Para ahli dari 9 dunia memperkirakan mengerikan. Roh surga sangat menghargainya dan berpikir bahwa dia akan menjadi seorang kaisar. Lagi pula, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa menandinginya. Namun, Li Qiye berbicara tentang dia dengan sikap acuh tak acuh sehingga membuatnya tampak seolah-olah dia hanyalah seekor semut yang bisa diinjak-injak. Jianxi yang bijaksana bertanya, "Oh, bangsawan muda, apakah Anda memiliki hubungan dengan paviliun surgawi?" Dia bisa melihat bahwa Li Qiye sengaja berusaha melindungi Mu Shaolong. Li Qiye hanya tersenyum. Meskipun dia mencoba untuk mempertimbangkan nostalgia, jika Mu Shaolong terus bertindak naif, dia akan membunuh bahkan jika dia berasal dari klanmu. Li Qiye menutup matanya dan memerintahkan, "Ke Bonesea kita pergi." Ruyan segera memerintahkan murid-muridnya untuk memulai perjalanan menuju Bonesea. Bintang hitam itu membuat banyak orang lari ke Bonesea. Sebenarnya tempat ini biasanya dikunjungi orang, namun kejadian ini menyebabkan aliran sungai menjadi lebih seperti gelombang pasang manusia. Hampir semua sekte kuat sedang menuju ke arah mereka. Para ahli dari generasi sebelumnya tidak dapat melewatkan kesempatan untuk mendapatkan artefak keabadian ini. Kereta yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit dalam beberapa hari terakhir. Kapal-kapal dan perahu-perahu berjalan melewati arus pasang surut sementara setan-setan laut melakukan perjalanan berbondong-bondong. Mereka sangat ingin tiba secepat mungkin. Mereka semua ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan artefak hebat itu. Gemuruh. Pada hari ini, aura dewa menyelimuti langit karena kehadiran kavaleri. Itu menghancurkan kekosongan dengan kekuatan bela diri yang hebat seperti legiun kekaisaran yang berpengalaman. Meskipun jumlah kavaleri ini sedikit, masing-masing dari mereka kuat dan memiliki kehadiran yang dingin dan menakjubkan. Baju besi mereka dicap dengan lambang tertinggi. Kavaleri ini hanyalah pasukan pengintai, namun dapat dengan mudah menghancurkan suatu garis keturunan. Suara klik-klak kereta terdengar. Saat kereta ini muncul, banyak fenomena muncul di langit. Hukum turun seperti air terjun di mana-mana. Sebuah jalan dengan kilatan cahaya ilahi yang mengarah ke Bonesea dibuat oleh hukum-hukum ini. Kereta itu perlahan bergerak maju. Meskipun jaraknya sangat jauh, kecemerlangan abadinya sangat luas dan berubah menjadi banyak gambar. Segudang hukum tercakup di dalamnya, para dewa melindunginya sementara makhluk-makhluk eksotik berada tepat di belakang. Menjerit, nyanyian burung phoenix bergema di langit. Binatang yang menarik kereta ini adalah seekor burung phoenix emas. Tampaknya terbuat dari emas murni dan memiliki tatapan tajam seperti pisau yang mampu menembus segalanya. Namun jika dilihat lebih dekat, ada perbedaan antara burung ini dan burung phoenix asli. Kepalanya masih seperti elang. Kereta itu sangat mewah dengan hiasan batu gio kuno dan rune kaisar abadi. Ini adalah kereta yang diberkati oleh seorang kaisar, jadi ketika perlahan-lahan melintasi dunia ini, aura kekaisaran menekan lokasinya. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa itu sepenuhnya dikelilingi oleh yin dan yang bergantian, memperjelas bahwa ada master sejati di dalam. Seorang tetua pengkhianat sedang mengemudikan kereta. Dia tidak repot-repot menyembunyikan aura God King-nya sama sekali, memancarkan api merah yang mampu menghanguskan kubah langit. Ini adalah pendorong level God King, pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Sayangnya, yang paling menakutkan adalah aura yang terpancar dari kereta. Meskipun tidak ada yang bisa melihat siapa yang ada di dalam, aura menakutkan ini membuatnya tampak seperti kaisar abadi yang duduk di singgasana yang tak tersentuh. Aura ini saja sudah membuat orang lain ingin bersujud ketakutan. Dia sendiri yang tak terkalahkan di dunia ini. Sama seperti kaisar abadi, para junior benar-benar ketakutan dengan pemandangan ini. Penindasan aura ini menyebabkan yang lebih lemah segera berlutut di tanah. Seorang ahli yang lebih tua melihat lambang itu dan berseru, "Meng Zentian, dia benar-benar telah muncul." Meng Zentian, nama ini terdengar seperti guntur di telinga semua orang, mengejutkan mereka semua. Bahkan para dewa dan iblis pun akan mundur ketika mereka mendengar nama ini di roh surga.
Semua master pasti akan menunjukkan rasa hormat padanya. Dia benar-benar akan keluar. Bahkan seorang teladan yang lahir di generasi yang sama dengan Meng Zentian tersentak. Di masa lalu, mereka yang cukup beruntung melihatnya tidak akan pernah bisa melupakan wataknya yang tak terpecahkan. Sekalipun dia tidak bisa menjadi seorang kaisar, dia tetap layak dikagumi. Seumur hidup, kehendak surga sekarang memiliki seorang tuan, orang lain tidak boleh berpikir untuk menjadi kaisar. Para jenius lain dan senior mereka tenggelam dalam keputusasaan. Namanya, bagi banyak orang, adalah awal dari sebuah mimpi buruk. Hampir semua orang di surga roh pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mereka mungkin tidak tahu tentang Dream Empyrean yang kuat, tetapi mereka mungkin tidak mengenal Meng Zentian. Legenda menyatakan bahwa ia dilahirkan di era yang sama dengan Kaisar Abadi Takong. Keduanya menjadi saudara angkat dan mengembangkan persahabatan yang mendalam. Selanjutnya dikatakan bahwa Meng Zentian tidak terganggu dalam hidupnya. Bahkan Kaisar di masa mudanya telah kalah dari Meng Zentian. Generasi mendatang selalu bertanya-tanya mengapa Meng Zentian tidak menjadi Kaisar Abadi. Ada yang mengatakan itu karena rasa cintanya pada kakaknya. Dia tidak ingin bersaing dan bertarung kaisar melawan Abadi Takong demi kehendak surga. Yang lain percaya bahwa dia satu langkah lebih lambat dari kaisar dan kehilangan inisiatif, sehingga dia kehilangan kehendak surga. Apapun pendapatnya, prestisenya tidak berkurang. Bahkan setelah menjadi seorang kaisar, Kaisar Abadi Takong masih memperlakukannya sebagai kakak laki-laki seperti sebelumnya. Dari titik ini saja, orang bisa melihat betapa kuat dan menakutkannya dia. Meng Zentian tidak menjadi kaisar pada generasi sebelumnya, tetapi dia sekarang keluar dengan tujuan mengincar tahta pada generasi ini. Semua orang di surga roh tahu hari kedatangannya berarti tidak ada jenius lain yang memiliki peluang menjadi kaisar. Hal yang paling berkesan adalah pada kompetisi sebelumnya, dia tidak hanya mengumpulkan cukup pengalaman, dia juga memperoleh kekuatan yang cukup. Ada banyak God King di bawah panjinya selain legiun yang tangguh. Jenius lain tidak bisa bersaing dengan lawan seperti itu. Seorang teladan tua melihat servis dan berseru, legiun penindas surga, nama yang sangat mendominasi. Di masa lalu, di luar pasukan Kaisar Abadi Takong, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Bayangkan saja tahun-tahun yang lalu, Meng Zentian memimpin pasukannya dan menyapu dunia sambil mengalahkan setiap lawan. Seorang junior dengan iri menyatakan sambil melihat burung itu, Phoenix emas itu, hanya Kaisar Abadi yang akan menikmati perlakuan seperti itu. Dia memimpikannya suatu hari di mana dia bisa merasakan perawatan ini. Seorang senior menjelaskan, itu bukanlah burung Phoenix, itu hanya seekor elang dengan garis keturunan sejati burung Phoenix. Meskipun demikian, ia masih sangat langka dan kuat. Seorang kenalan mengenali lelaki tua yang mengemudikan kereta itu. Bahkan ketika ia bertanya, dia berhasil mogok, bukankah itu leluhur Crimson Flame dari ras pengkhianat kita? Dia sudah menjadi Grand God King yang luar biasa, mengapa dia mengemudi untuk Meng Zentian? Meng Zentian memenuhi syarat untuk mendapatkan perawatan ini. Seorang penonton yang iri harus mengakui, dia adalah kandidat utama untuk menjadi kaisar berikutnya. Jadi dia menjadi seorang kaisar, seorang Grand God King tidak akan berarti apa-apa. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi pengemudi Meng Zentian pada saat itu. Penampilannya mengejutkan seluruh laut setan naga dan bahkan roh surga secara keseluruhan. Karena banyaknya wisatawan yang menuju Bonesea, banyak dari mereka yang melihat gaya surgawinya dengan mata kepala sendiri. Seluruh wilayah berada dalam gubernur. Liu Ruyan sedang berjalan di atas ombak biru ketika kereta Meng Zentian melintasi langit. Kelompoknya juga melihat pemandangan menakutkan itu. Zhuo Jianxi berkomentar dengan penuh emosi, Dream Empyrean dianggap sebagai silsilah roh tertua yang menawan. Meskipun mereka tidak pernah menghasilkan kaisar abadi, mereka tidak pernah kekurangan bakat. Itu adalah sekte roh menawan terbesar di Laut Setan Naga dan salah satu yang terkuat di seluruh roh surga. Meskipun kita semua adalah roh yang menawan, saya harus mengakui bahwa refleksi ketuhanan mereka tidak dapat tertandingi jika dibandingkan dengan garis keturunan seperti kita. Mereka dapat dipuji sebagai yang tertinggi. Bahkan seseorang yang sombong seperti Liu Ruyan harus mengangguk setuju. Ada pepatah khusus di dunia roh surga. Jika 3 sekolah Void Imperfection memiliki fisik abadi terbaik, maka Dream Empyrean memiliki refleksi ilahi terbaik.
Refleksi ilahi adalah bakat unik dari roh yang menawan dan bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Namun, murid-murid yang berasal dari Dream Empyrean diyakini memiliki refleksi terbaik dalam roh surga. Nenek moyang mereka adalah Shen Mengtian, orang yang menciptakan dan menyatukan sekte tersebut dengan namanya sendiri. Legenda menyatakan bahwa ketika dia masih hidup, dia mengembangkan refleksi ilahi melampaui semua roh menawan lainnya dan melampaui batas. Prestasinya dalam hal ini berada di puncaknya. Meskipun Shen Mengtian tidak menjadi seorang kaisar di generasinya, dia berdiri bahu-membahu dengan kaisar abadi. Pada masa itu, beberapa sejarawan percaya bahwa bahkan kaisar pada saat itu dengan hormat mencurigakan, guru. Kisah lain mengklaim bahwa refleksi ilahi tertingginya dapat melihat masa lalu dan masa depan, mengungkap ke dalam misteri dunia ini. Oleh karena itu, bahkan kaisar abadi pun terkadang harus bergantung padanya. Jianxi mengangguk dan berkata, Dream Empyrean memiliki garis keturunan paling ortodoks dan paling murni dari semua roh menawan. Oleh karena itu, pantulan ilahi mereka jauh melebihi pantulan roh menawan lainnya, tidak aneh sama sekali. Ikie tersenyum dan berkata kepada kedua gadis itu, paling ortodoks dan paling murni. Bukan giliran mereka untuk menerima pujian ini. Dari segi kemurnian dan sejarah, ini hanya milik klan Buzan. Meskipun Dream Empyrean berasal dari spirit abis, garis keturunan mereka tidak begitu murni. Klan Buzan, kedua saudara itu saling melirik. Klan Buzan sangat kuno sehingga tidak bisa dilacak. Hanya mereka sendiri yang tahu berapa umur klan dan garis keturunan mereka. Mungkin bahkan klannya sendiri tidak mengetahui semua detailnya. Saya mendengar klan Buzan terdiri dari keturunan abadi, jauh dari sekedar memiliki keturunan kuno. Ruyan menjadi tertarik ketika matanya berkedip indah, bangsawan muda, apakah menurut rumor ini benar? Li Qiye memandangnya dan menjawab, bagaimana Anda mendefinisikan keabadian? Apakah ada makhluk abadi di dunia ini? Ini adalah topik yang sangat membingungkan dan sulit karena belum pernah ada orang yang melihat makhluk abadi sebelumnya. Jianxi menyela, ya, paviliun surgawi telah dikenal sebagai rumah bagi makhluk abadi di masa lalu. Li Qiye meliriknya dan tersenyum, gadis cantik, apakah kamu mengundang kelicikan kakakmu untuk mencoba memanggilku? Jianxi sedikit tersipu dan menundukkan kepalanya tanpa menjawab. Keanggunannya kali ini memiliki sedikit kesan awet muda. Paviliun surgawi. Ruyan jauh lebih berani dibandingkan dengan Jianxi yang sedikit pendiam, tidak ada topik yang sengaja dia hindari, bangsawan muda, kamu terlalu baik terhadap Musa Olong. Mungkinkah kamu mengincar rahasia paviliun, kota Dao abadi? Paviliun surgawi yang sederhana dikabarkan melekat pada salah satu dari 9 harta surgawi, kota Dao abadi. Orang luar tidak dapat memastikan hal ini, dan paviliun itu sendiri tidak pernah menjawab pertanyaan ini. Kamu terlalu meremehkanku. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, jika aku menginginkan rahasia mereka, apakah aku harus memulainya dari junior? Saya hanya perlu bertanya langsung kepada mereka, tidak sulit. Sama sekali. Apa hubunganmu dengan paviliun? Ruyan menaikkan mata lucu yang berisi perlombaan tak terbatas. Kedua gadis itu cukup penasaran setelah memperhatikan perlakuan khusus Li Qiye terhadap Musa Olong. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang bahkan tidak mau repot-repot melihat junior muda setingkat Saolong. Li Qiye tidak menjawab, dia hanya diam menatap ombak biru di kedamaian. Dia menyumbangkan banyak hal di paviliun surgawi. Bukan hanya karena peri lunar Grasp, beberapa masalah masa lalu juga ikut berperan. Seperti yang dikatakan kedua gadis itu, dia memiliki tempat khusus untuk paviliun di jantungnya. Perlakuan khusus Musa Olong bukan hanya karena Saolong memiliki nama belakangmu. Kedua gadis itu cukup penasaran, tetapi mereka tidak berani mengorek lebih jauh, bahkan Ruyan yang rencananya pun tidak berani. Pada saat ini, seorang murid dari luar melaporkan, kepala sekolah, bangsawan muda Bao dari mimpi Empyrean untuk meminta naik ke perahu kami. Setelah mendengar muridnya, Liu Ruyan mengerutkan kening dan memikirkan mengapa Bao Yujiang bisa datang ke sini lagi. Li Qiye tersenyum dan dengan ringan berkata, sepertinya dia belum menyerah. Ruyan bertanya kepada muridnya, untuk apa dia datang ke sini. Dari segi status, Yujiang tidak memenuhi syarat untuk bertemu Ruyan atau Jianxi. Faktanya, gurunya hampir tidak berada pada level yang sama dengan mereka.
Murid itu buru-buru menjawab, dia bilang dia mewakili Dream Empyrean untuk bertemu denganmu, kepala sekolah. Biarkan dia masuk. Meskipun Ruyan tidak tertarik dengan kunjungannya kali ini, jika dia mewakili raja dan dia menolak audiensi, hal itu akan membuat ketidaksempurnaan sekolah Void tampak remeh. Beberapa saat kemudian, Yu Jiang datang bersama Mu Shaolong di dekatnya, mereka sangat baik. Jadi mereka datang ke Bonesea persahabatan bersama-sama, mereka benar-benar tidak dapat dipisahkan. Yu Jiang masuk dan melihat Li Qiye. Dia merasakan ketidaksenangan karena inilah pria yang paling tidak ingin dia temui. Namun, ini bukanlah wilayah kekuasaannya, jadi terlepas dari kekesalan pribadinya terhadap Li Qiye, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Kepala sekolah Liu, kepala sekolah Zuo, kita bertemu lagi. Dia menangkupkan berkumpul dan menyerahkan surat resmi dari Dream Empyrean. Keduanya melirik surat itu dan membaca headernya. Itu ditulis oleh guru Yu Jiang, Bao Gujian. Surat resmi ini berarti kunjungan resmi dan bukan kunjungan pribadi dari Bao Yu Jiang. Jianxi menyimpan surat itu dan perlahan bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Anda berada di sini? Yu Jiang menjawab, saya di sini untuk berbicara dengan para kepala sekolah tentang arah yang akan diambil dunia di masa depan. Sikap Yu Jiang telah berubah drastis. Dia bahkan lebih bersemangat dan percaya diri, terbukti dengan momentumnya yang dahsyat. Dia membawa dirinya seolah-olah dia setara atau bahkan di atas orang lain. Tidak heran mengapa dia begitu berani. Grandmasternya, Meng Zentian, akhirnya muncul menjadi seorang kaisar. Hal ini membuatnya semakin berani saat berjalan dengan gagah dengan postur tegak. Jianxi tersenyum anggun menanggapi pernyataan ini. Dia membuatnya terdengar seolah-olah dia setara dengan mereka, seperti teman lama dengan persahabatan yang mendalam. Masa depan, yang dibicarakannya tampak sangat mengancam, seolah-olah dialah yang mengendalikan segalanya. Ada intonasi agung dalam pidatonya. Tentu saja, Jianxi adalah seorang kepala sekolah yang berpengalaman. Dia tidak mengambil sikap seperti ini dalam hati. Dia dengan jelas berkata, rumit. Reaksi hambarnya membuatnya sedikit kecewa. Pada saat ini, dia berbicara dengan penuh percaya diri dan karisma sehingga siapapun akan menghormatinya. Sayangnya, wanita cantik seperti Jianxi acuh tak acuh, seolah itu bukan masalah besar, membuatnya merasa sedikit tersesat. Dia menenangkan diri dan menjawab, kepala sekolah Zuo, kepala sekolah Liu, guruku mempercayakanku untuk berkomunikasi dengan kalian berdua. Empyrean impian kami bersedia berdiri bersama dengan 3 sekolah Void Imperfection untuk menciptakan dunia yang berkembang. Kedua gadis itu langsung mengerti apa yang dia maksud. Apa yang disebut kebohongan ini hanya sebatas nama. Meng Zentian menginginkan kehendak surga, jadi dia memiliki ambisi untuk melawan 9 dunia lainnya. Sedangkan Bao Gujian, ambisinya juga harus membara. Jika dia bisa mempengaruhi garis keturunan kekuasaan seperti Void Imperfect atau jenius muda seperti Liu Ruyan dan Zuo Jianxi untuk menjadi Jenderal Legiun bagi blockbuster di masa depan, statusnya akan melonjak di sekte dan pada akhirnya, dunia. Kamu ingin kami bekerja untuk Grandmastermu? Dia memberikan senyuman menawan, tapi ada sentuhan dingin dalam suaranya. Bahkan jika Meng Zentian ingin menjadi seorang kaisar dan merekrut sekte mereka, Bao Yu Jiang tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi pembawa pesan. Namun, Yu Jiang merasa cukup terlena, terlihat dari penampilannya yang angkuh. Dia tidak mendengar suara dingin dalam suara dan dengan cepat berkata, kepala sekolah Liu, jika kamu menjadi Jenderal Grandmaster saya, masa depanmu akan lebih cemerlang. Anda akan memiliki posisi yang bagus bersama kepala sekolah Zuo di 9 dunia. Bao Yu Jiang sangat gembira dengan bangga. Dia pikir dia telah berhasil menjanjikan mereka berdua. Sementara itu, Li Qiye diam-diam duduk di sana dan menyaksikan pemandangan ini dilakukan. Dia tersenyum dan akhirnya tertidur karena dia terlalu malas untuk memikirkan pikirannya. Jianxi tersenyum tipis saat kilatan geli muncul di mata Ruyan. Jika Meng Zentian sendiri yang mengucapkan kata-kata ini, mereka pasti akan berasumsi lebih serius. Namun, Yu Jiang terlalu lemah untuk membuat janji seperti itu. Dia tidak punya kekuatan untuk membujuk keduanya. Apalagi jika Meng Zentian menjadi kaisar berikutnya, 3 sekolah ketidaksempurnaan kekosongan adalah raksasa dalam roh surga. Mereka tidak bisa dilobi lagi oleh junior seperti Bao Yu Jiang. Setelah Yu Jiang selesai berbicara,
Jianxi menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, sekte kami menghargai niat baik Anda. Namun, sekolah kami tidak peduli dengan persaingan dan kekuasaan di 9 dunia. Silakan kembali dan beritahu Daois Cao bahwa kami menerima sikap dengan baik. Sayangnya, kami tidak dapat mematuhinya. Yu Jiang menjadi cemas setelah mendengar penolakan cepat itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Kepala sekolah, kamu tidak boleh menolak masalah penting seperti ini secepat ini. Anda harus berkumpul dengan tetua sekolah Anda sebelum mengambil keputusan. Jika Anda tidak setuju, kunjungi Dream Empyrean kami sebelum memutuskan." Yu Jiang tidak hanya ingin sukses dan menyelesaikan tugas ini untuk tuannya. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendekati kedua wanita cantik itu jika mereka ingin menerima perekrutan. Ruyan dan Jianxi adalah wanita paling cantik yang tidak kekurangan pengagum di dunia roh surga. Di masa lalu, Yu Jiang mengetahui batas kemampuannya sendiri. Bukan gilirannya untuk mendekati keindahan yang menggulingkan kerajaan ini. Tapi sekarang ceritanya berbeda. Saat Grandmasternya menjadi seorang kaisar, dia akan menjadi seorang cucu kekaisaran. Nilainya akan melonjak 100 kali lipat. Pada saat itu, dia akan berada pada level yang sama dengan Raja yang Mendalam dan Pangeran Pelindung Laut. Jika Ruyan dan Jianxi benar-benar menjadi Jenderal Grandmasternya, maka dia, sebagai cucu kekaisaran, akan mampu menjalankan tugasnya. Tidak ada yang perlu dinegosiasikan, silakan pergi. Ruyan, jauh lebih lugas daripada Jianxi dengan tanggapannya. Bahkan jika sekolah mereka memiliki ambisi, mereka belum tentu bergabung dengan Dream Empyrean atau sangat menghargai Meng Zentian. Di sisi lain, mereka jauh lebih optimis terhadap Li Qiye yang misterius. Kepala sekolah Liu, kamu tidak boleh menolak begitu cepat. Anda benar-benar harus mempertimbangkannya kembali. Musaolong menimpali, senior Meng akan menjadi kaisar abadi, jadi membentuk aliansi dengan Dream Empyrean pasti akan menguntungkan ketidaksempurnaan Void. Meskipun Shaolong dan Yu Jiang belum membuat perjanjian persaudaraan, persahabatan mereka sama kuatnya. Karena itu, Shaolong bersedia membantunya. Ya, kepala sekolah, tidak ada salahnya memikirkannya. Bao Yu Jiang dengan sibuk menambahkan, kalian berdua harus datang mengunjungi Dream Empyrean-ku, kami akan menunjukkan ketulusan kami. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, mulutnya perlahan berhenti. Matanya langsung tertarik, dan hal yang sama berlaku untuk Musaolong. Peri keluar dari dalam dengan temperamennya yang tiada taraf, langsung menarik keduanya masuk. Mereka tampak seperti tersambar petir dan tidak bisa fokus sama sekali, tidaklah cukup menyebut peri sebagai kecantikan nomor 1 di 9 dunia, jadi tentu saja keduanya akan mabuk saat mereka melihatnya. Pikiran Musaolong kembali. Dia sepertinya telah melupakan segalanya saat dia dengan cepat berdiri untuk menghadap peri, namaku Musaolong dari Paviliun Surgawi. Bolehkah aku menanyakan namamu, Dewi? Bao Yu Jiang juga tidak tahan. Dia terpikat dan tidak ingin kalah, saya Bao Yu Jiang, berasal dari Dream Empyrean. Grandmaster saya adalah Meng Zentian. Bisa bertemu Dewi sepertimu adalah berkah dalam 3 masa kehidupan. Jianxi dan Ruyan sama-sama tertawa setelah melihat tingkah mereka. Mereka tahu betul betapa menariknya peri itu. Yu Jiang dan Shaolong adalah pria biasa, jadi mereka tentu saja tidak bisa menahan pesonanya. Peri melirik mereka dengan ekspresi bingung yang sama dan kemudian duduk di samping Li Qiye tanpa mempedulikan keduanya. Ini bukan karena kesombongannya. Faktanya, sejak dia bangun dari peti mati, dia sudah seperti ini, mempertahankan sikap acuh tak acuh terhadap semua orang kecuali Li Qiye. Yu Jiang langsung diliputi rasa cemburu setelah melihatnya di sekitarnya. Hubungan spesial Li Qiye dengan Ruyan dan Jianxi sudah cukup membuat marah, tapi sekarang, Dewi tak bertanding ini juga bertindak sangat dekat dengan Li Qiye. Dia menjadi gila karena cemburu. Bao Yu Jiang mengumpulkan akalnya dan dengan cepat berbalik untuk melihat Zuo Jianxi dan Liu Ruyan dengan kepalan tangan, kepala sekolah Zuo, kepala sekolah Liu, apakah wanita ini murid dari sekolahmu? Ruyan memiliki senyuman yang bukan senyuman sementara Jianxi hanya tertawa kecil dengan anggun dan menatap Li Qiye. Yu Jiang dengan cepat menawarkan proposal, bagaimana dengan ini? Nona ini bisa datang ke Dream Empyrean sebagai tamu. Dia dapat mengamati sekte kita dan memiliki kesempatan untuk melihat ketulusan kita terhadap persekutuan ini. Musaolong menjadi cemas juga dan menambahkan sarannya sendiri, kepala sekolah,
pintu paviliun surgawi akan selalu terbuka untuk sekolah ketidaksempurnaan Void. Baiklah, berhentilah berdiri tanpa malu-malu di hadapanku. Kembalilah dari mana kamu datang. Li Qiye mengambil inisiatif untuk merespons sebelum kedua gadis itu sempat. Gangguan mendadak ini tidak diterima dengan baik oleh kedua anak laki-laki itu. Mereka terlalu terpesona oleh peri saat ini. Li Qiye, aku tidak mengganggumu, jadi kamu harus melakukan hal yang sama. Sikap Yu Jiang cukup keras saat dia dengan dingin mengucapkan, ini adalah urusan antara Dream Empyrean dan Void Imperfection Schools. Saya yang bertanggung jawab di sini. Li Qiye memotongnya sekali lagi, jika kamu memilih untuk berperilaku berjongkok, maka kamu sebaiknya enyahlah. Anda, Yu Jiang sangat marah saat dia menatap Li Qiye dengan mata berapi-api. Jarang sekali dia memuat dan dimarahi seperti ini. Terlebih lagi, siapa yang berani melakukannya sekarang setelah Grandmaster-nya muncul. Meskipun Shaolong tidak begitu marah seperti Yu Jiang, dia juga dengan dingin menyatakan, Li Qiye, bahkan jika kamu yang bertanggung jawab di sini, kamu tidak dapat bertindak dengan angkuh. Kami sedang berbicara dengan sekolah ketidaksempurnaan Void, Anda bukan bagian darinya. Yu Jiang mencibir, itu benar. Li, meskipun kamu terbiasa bermain-main di tempat lain, sebaiknya kamu membuka mata. Itu tidak lagi sama, bahkan para jenius tertinggi pun harus menyelipkan ekor mereka di antara kedua kaki mereka karena ini adalah era Grandmasterku sekarang. Bang, tanggapan Li Qiye sangat jelas. Sebelum Yu Jiang bisa menyelesaikannya, dia langsung menginjak pemuda itu ke tanah, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Yu Jiang berteriak sambil diinjak, Li, kamu, jika kamu berani menyakitiku, Grandmasterku tidak akan membiarkanmu pergi. Retakan, Li Qiye mengerahkan lebih banyak tenaga untuk mematahkan tulang anak itu, menyebabkan lebih banyak darah mengalir keluar dari mulut. Dia tidak dapat lagi berbicara karena wajahnya memerah. Li Qiye, kamu bertindak di luar batas. Shaolong dengan marah berteriak dan mencoba menyelamatkan Yu Jiang. Namun, kesenjangan antara kedua pihak terlalu besar. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sebelum dicengkeram dan digantung di udara. Li Qiye menatapnya dengan dingin dan berkata, berteman dengan orang luar itu baik, tapi bukalah mata anjingmu lebar-lebar dan pahami siapa yang bisa dan tidak boleh kamu memprovokasi. Jangan buang reputasi klanmu. Mu telah bijaksana selama beberapa generasi, jangan mengecewakan mereka karena kepuasanmu sendiri. Shaolong tidak yakin dan menangis, apa yang kamu terima? Muklanku tidak ada izin padamu, aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Tamparan, Li Qiye tanpa ampun menamparnya, tapi Mu Shaolong masih belum menyerah, jadi dia menambahkan 10 lagi. Wajah anak laki-laki itu bengkak total seperti kepala babi. Hancurkan mulutmu dan aku akan mematahkan kakimu lalu memukulmu sampai orang tuamu pun tidak bisa mengenalimu. Li Qiye mempertahankannya. Ketika memunculkannya menjadi sedingin ini, Shaolong akhirnya merasa takut karena dia mengerti bahwa Li Qiye adalah orang yang menepati janjinya. Setelah ditampar hingga tidak bisa dikenali lagi, Shaolong menutup mulutnya dan tidak berani membalas. Meletus, Li Qiye melemparkannya ke geladak dan berkata, kembali ke paviliun surgawi. Jika kamu terus berjingkrak di depanku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu secara pribadi. Shaolong hanya bisa menyarankan, meskipun dia tidak mau, dia tidak punya keberanian untuk membalas. Dia merasa marah dan malu setelah ditakuti oleh Li Qiye. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertanya, aku tidak takut padamu. Li Qiye dengan kejam mengancam, kamu tidak perlu takut padaku. Lari saja kembali ke klanmu dan mulai bertindak dengan bijaksana, atau aku akan merobek kulitmu. Jika kamu pikir kamu sangat mampu, datanglah ke paviliun surgawiku, kami tidak takut padamu. Shaolong akhirnya membalas. Li Qiye tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Li Qiye menamparnya 2 kali lagi. Li Qiye benar-benar kejam kali ini, 2 gigi keluar dari mulut Shaolong. Bodoh. Senyuman menghilang di wajah Li Qiye, hanya menyisakan ekspresi dingin, hanya orang bodoh sepertimu yang akan menggunakan sektemu sebagai ancaman. Kamu pikir aku takut dengan paviliun? Jika aku pergi ke sana dan memukulmu, nenek-nenek moyangmu harus dengan patuh mengawasi dari pinggir lapangan. Berhenti, hentikan lautan menggelikanmu. Shaolong masih keras kepala, paviliun saya tidak takut padamu.
Saya menantang Anda untuk bertindak sombong di sana, Anda tidak akan bisa keluar. Ibu pemimpinku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Maksudmu peri lunar Grasp? Li Qiye memandangnya dengan jijik. Itu benar. Meskipun kamu lebih kuat dariku, banyak orang lain yang lebih kuat darimu. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibu pemimpin kami. Shaolong menjadi ulet saat ini. Li Qiye tersenyum dingin dan berkata, baiklah, kembalilah dan beritahu peri lunar Grasp bahwa Li Qiye dari Gunung Qilian ingin berdiskusi dengannya. Kenapa dia harus memberi audiensi? Shaolong menjadi sedikit tidak yakin, tapi dia tetap stabil. Li Qiye bertanya, kamu tidak punya nyali untuk melihat leluhurmu sendiri. Kembalilah dan beritahu mereka. Dengan itu, dia menendang Shaolong terbang ke laut, mengeluarkan suara cipratan keras. Pada saat ini, dia mengalihkan fokusnya ke arah Bao Yujiang di bawah kakinya dan dengan acuh tak acuh berbicara, seseorang tidak akan membunuh pembawa pesan bahkan di saat perang. Kamu beruntung aku tidak akan membunuhmu. Enyahlah. Tunjukkan wajahmu lagi dan kamu akan bertemu dengan penciptamu. Dia juga mengusir Yujiang. Tubuh Yujiang berubah menjadi bintang jatuh dan menghilang ke cakrawala. Shaolong akhirnya keluar dari laut dan melayang di langit sambil berteriak, baik, Li Qiye. Kamu menang kali ini. Ingat apa yang telah kamu lakukan, aku akan menyampaikan pesanmu kepada mereka. Faktanya, dia benar-benar ketakutan saat ini, tetapi mulutnya terus mengalir. Li Qiye duduk dan terkekeh, mengabaikan anak laki-laki itu. Shaolong tidak bisa berbuat apa-apa lagi, jadi dia lari. Dia tidak ingin ditampar lagi. Bangsawan muda, kamu terlalu sabar menghadapi klanmu. Ruyan tersenyum menawan setelah kepergian Shaolong. Dari tindakan Li Qiye, siapapun yang memiliki sepasang mata akan merasakan hal itu sejelas siang hari. Li Qiye tidak repot-repot melihat Bao Yujiang dari Dream Empyrean, seolah-olah dia hanyalah seekor semut. Namun, itu sangat berbeda untuk Mu Shaolong. Meskipun dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam pemukulannya, hal itu membawa niat baik. Li Qiye menatap Ruyan dan terkekeh, paviliun surgawi memang memiliki hubungan denganku. Dengan itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Apakah kamu ingin menentang peri lunar Grasp? Jianxi bertanya dengan prihatin, meskipun dunia percaya bahwa Meng Zentian akan menjadi kaisar berikutnya, saya mendengar nenek moyang saya berkata bahwa jika peri keluar dan menginginkan tahta, bahkan Zentian harus berdiri di samping. Ruyan menambahkan, saingan seumur hidup permaisuri Hong Tian, secantik peri. Saya ingin melihatnya. Ada terlalu banyak legenda tentang dia di surga roh. Dia telah hidup begitu lama sehingga saat dia keluar, prestisenya bahkan akan melebihi Meng Zentian. Li Qiye tetap diam dengan mata terpejam, menolak menanggapi keduanya. Setelah beberapa saat, peri yang kebingungan bertanya, kemana kita akan pergi? Dia tampak tenggelam dalam pikirannya sepanjang waktu, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Bonesea, Li Qiye memandangnya dan menjawab, tempat itu akan membantumu mengingat. Mungkin kamu bahkan akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Bonesea, peri memiringkan kepalanya seolah dia sedang mencoba mengingat sesuatu, tapi itu hanya kilatan sesaat yang tidak bisa dia pahami. Ayo pergi, kamu akan menemukan bahwa ini adalah tempat yang layak untuk dikunjungi. Li Qiye dengan lembut membelai rambutnya. Dia mengangguk sambil merenungkan kata-katanya. Perahu sekolah Evil Devourer melanjutkan perjalanan. Karena Li Qiye tidak terburu-buru, kecepatannya cukup lambat. Banyak yang bertanding dari belakang yang melampaui mereka. Hari ini tiba-tiba berhenti. Setelah memperhatikan masalah, Ruyan bertanya, apa yang terjadi? Seorang murid segera melaporkan, kepala sekolah, seseorang menghalangi kita dan tidak membiarkan kita lewat. Siapa yang menghalangi kita? Ruyan mengerutkan kening dan memikirkan beberapa kemungkinan. Tidak banyak orang di Heaven Spirit yang berani menghentikan sekolah ketidaksempurnaan Void. Sima Yujian dari Tanah Suci Swiftdao. Murid itu mengungkapkan namanya. Setelah mendengar ini, Ruyan dan Jianxi saling memandang sebelum keluar. Ada seorang gadis berdiri di atas laut biru. Lautan seolah membeku karena kehadirannya. Dia memancarkan aura dingin yang menyebar ke seluruh wilayah. Siapapun yang akan mengalami kompresi setelah merasakan aura dingin dan tidak berperasaan ini. Dia terlihat sangat muda, bahkan lebih muda dari Zuo Jianxi. Gaun abu-abunya sangat sederhana tanpa hiasan apapun.
Kesederhanaannya berbeda dari yang lain. Itu adalah gaya yang menjadikan segalanya tidak berguna, seperti senjata untuk membunuh tanpa bagian yang tidak diperlukan. Rambutnya menutupi bahunya saat dia memasang ekspresi sedingin es. Tatapannya menyusup ke dalam jiwa. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat melihat rasa haus darah yang membara melonjak jauh di dalam pupil matanya. Siapapun akan gemetar saat menatap matanya. Dalam keadaan dingin, Li Xuangyan dan Bai Jianzhen sama-sama kedinginan. Namun, ada perbedaan. Li Xuangyan adalah bunga aprikot yang berdiri kokoh di tengah badai salju sementara Bai Jianzhen bagaikan dinginnya baja. Sementara itu, gadis ini memiliki kekejaman yang sangat dingin yang mampu membunuh apa saja. Dia adalah ujung paling tajam yang bisa menembus hati seseorang kapan saja. Dengan wajah lonjong dan corak cerah, dia sebenarnya cukup cantik. Kilauan matanya membuatnya tampak seperti permata dan bibir semerah api. Ciri-cirinya membuat orang lain mempertimbangkan ungkapan tertentu, keindahan sama berharganya dengan batu giok. Apalagi sosoknya juga luar biasa. Lekuk tubuhnya yang indah terlihat jelas dalam sekali pandang. Dia memiliki ikat pinggang ketat yang semakin menonjolkan sosoknya, terutama payudaranya yang montok dan bokongnya yang bulat. Itu adalah pemandangan yang mencerahkan mata. Sayangnya, orang tidak akan memperhatikan wajah cantiknya karena niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Banyak yang akan mundur dan bukannya mendekat. Rasa haus darahnya menutupi kecantikannya. Banyak balapan yang benar-benar mengambil jalan jauh atau sekadar mengamati pemandangan dari kejauhan saat dia ada. Sima Yujian. Beberapa orang dari Laut Abis terkejut melihatnya. Pembunuh paling terkenal di Heaven Spirit, dan yang termuda. Orang-orang terkejut setelah mendengar namanya. Ruyan dan Jianxi keluar dan melihat gadis itu. Mata Ruyan berbinar saat dia terdiam, Sima Yujian. Ini adalah nama yang akan membuat hati pendengarnya merinding. Semangat menawan berbicara, seorang jenius dengan potensi luar biasa. Sayang sekali dia memilih jalan pembunuhan. Kultivator lain dari Laut Abis juga merasa menyesal, Tanah Suci Swiftdao seharusnya memiliki dua orang jenius yang menakjubkan. Sayang sekali, Yujian berasal dari garis keturunan-keturunan, Tanah Suci Swiftdao. Bakatnya sangat tinggi. Setelah bergabung dengan sekte tersebut, budidayanya tiba-tiba berkembang. Dalam aspek ini saja, hanya sedikit pemuda di roh surga yang bisa menandinginya. Sayangnya, orang Lan kemudian mulai merasa lebih cepat daripada dia, adik laki-lakinya, Dewa Surgawi Swiftdao. Rumor mengatakan bahwa kecepatan memecahkannya memecahkan semua rekor, bahkan melebihi nenek moyang mereka sendiri, Kaisar Abadi Sudao. Dia, yang menikmati kemuliaan bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih cepat darinya di dalam pagar. Keduanya mulai bersaing memperebutkan kursi Master Sekte Tanah Suci. Pada akhirnya, Yujian kalah dari adik laki-lakinya. Perlu diingat bahwa selama pertarungan ini, Yujian telah memulai jalur surga di alam Dao Sovereign. Setelah kekalahannya, dia segera meninggalkan Tanah Suci. Meskipun dia tidak memutuskan hubungan dengannya, ada yang mengatakan bahwa dia tidak pernah kembali setelahnya. Ketika dia muncul lagi sebagai seorang pembunuh, dia memiliki citra yang sama sekali berbeda di mata dunia. Dia seorang yang tangguh, hanya dalam satu malam, dia membunuh 8 pukulan besar yang terkenal. Orang-orang mulai mengatakan bahwa setelah kepergiannya, dia menciptakan Grand Dao tertinggi, pembunuhan tanpa emosi. Oleh karena itu, dia berubah menjadi seorang pembunuh. Di dunia pemikiran, hanya sedikit orang yang bersedia menjadi pembunuh, terutama mereka yang bisa mencapai alam virtuous paragon. Alasannya, pada level itu, mereka akan menikmati gengsi dan menikmati. Mengapa mereka memilih sesuatu dengan reputasi buruk seperti seorang pembunuh? Setiap upaya pembunuhan darinya berhasil. Dulu, dia sudah terkenal, namun kini, kesuksesannya hanya menambah popularitasnya. Nona Sima, untuk apa kamu di sini? Jianxi bertanya-tanya meskipun mengetahui bahwa itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Yujian dengan dingin berkata, saya ingin melihat Li Qiye. Suaranya terdengar sangat dingin saat niat membunuh meresap ke dalam air laut. Dengan aura asmara dan menggoda, Ruyan tertawa kecil sebagai jawaban, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin bertemu dengannya? Meskipun posturnya menawan dan tampil ceroboh, dia sangat berhati-hati saat ini. Jianxi memiliki pola pikir yang sama, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka takut pada Yujian.
Lagi pula, menghindari tombak di tempat terbuka lebih mudah dibandingkan dengan anak panah dari kegelapan. Sima Yujian benar-benar seorang pembunuh yang menakutkan, jadi bahkan mereka berdua pun menempuh jalan yang bijaksana. Untuk membunuh, Yujian berterus terang saat rasa haus darahnya melonjak. Jianxi dan Ruyan saling memandang setelah mendengar jawaban jujur ini. Penonton di kegelisahan pun gemetar dengan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Betapa ganasnya, monster menantang seperti Li Qiye. Penonton kaget mendengar tantangan langsung tersebut. Keburukan Li Qiye tidak bisa lebih besar lagi. Hanya sedikit generasi muda yang berani menantangnya, apalagi menyatakan niat untuk membunuh. Dalam hal ini, Yujian bukanlah tandingan Dewa Swift Dao, tapi jika dia ingin membunuh seseorang, maka cerita lain. 2 tahun lalu, Raja Rumput Laut dari Laut Giok dibunuh olehnya. Seorang master sekte dari Laut Giok menjelaskan, Raja Rumput Laut adalah raja sejati. Dia sudah bersiap untuknya, tapi pada akhirnya dia tetap terkejut. Bukan hanya dia juga. Seorang penjual informasi menambahkan, kematian God King Paus Putih ada secara teknis dengan dia juga. Tapi dia adalah Grand God King, bagaimana dia bisa membunuhnya? Banyak orang yang skeptis terhadap klaim ini. Tentu saja dia tidak akan bisa menandinginya dalam konfrontasi langsung, tapi pembunuhannya berbeda. Penjual menyatakan pendapatnya sendiri. Ada 6 level berbeda untuk God King besar, God King surgawi, God King tertinggi, God King Apex, God King mendominasi, dan God King 9 dunia. Di dekatnya, Ruyan tertawa kecil setelah mendengar jawaban Yujian, bangsawan muda Li adalah tamu kita. Jika kamu ingin menyakitinya, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Yujian dengan dingin meliriknya dan tanpa ampun berkata, selama seseorang membayar, aku tidak setuju membunuh kalian berdua juga. Jadi maksudmu seseorang membayarmu untuk membunuhku. Sebuah suara santai terdengar saat Li Qiye keluar dari dalam. Sengat ada di sini. Banyak orang berteriak setelah melihatnya. Ketenarannya tidak kalah dengan Sima Yujian. Matanya langsung tertuju padanya. Mereka memancarkan kilatan yang menakutkan seolah-olah bisa menembus tubuhnya. Banyak orang merasakan tubuh mereka ditusuk oleh pedang setajam silet di bawahnya. Namun, Li Qiye tidak peduli sama sekali. Dia memandangnya dan tersenyum, saya sebenarnya penasaran, siapa yang membayar nyawa saya? Dia tampak sangat acuh tak acuh, seolah sedang berbicara tentang cuaca. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda fakta bahwa Yujian ada di sini untuk mengambil nyawanya. Orang lain akan ketakutan setengah mati dan jatuh ke tanah atau bertindak sangat hati-hati. Tidak bisa mengutarakan. Yujian dengan dingin menjawab, aku akan datang menyelamatkan nyawamu dalam 3 hari. Penonton tercengang. Tindakannya menunjukkan kepercayaan dirinya yang besar. Faktanya, ini adalah gaya khasnya, memberitahu orang sebelum membunuh mereka. Li Qiye tidak bisa menahan tawa dan menenangkan kepalanya setelah mendengarkan Yujian. Dia menjawab, tindakan yang vulgar, mempekerjakan seorang pembunuh. Baiklah, aku tidak peduli siapa yang mau membeli nyawaku, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Apa yang Anda inginkan, giok halus kaisar abadi, senjata pemukulan, atau buku panduan tertinggi? Katakan saja. Penonton tercengang setelah mendengar ini. Semua orang yang mengira seseorang yang berani bersumpah akan langsung meledak marah ketika mengetahui bahwa seseorang menginginkan nyawanya. Perkelahian kemudian akan terjadi. Tidak ada yang mengira dia akan bertindak seolah-olah dia bisa menghancurkan seseorang sampai mati hanya dengan uang. Dia secara langsung menyebutkan giok halus kaisar abadi dan senjata kerajaan. Pemuda ini terlalu kaya, dia benar-benar bisa membunuh seseorang yang kaya kapan saja. Yujian dengan dingin berkata, pembeli sudah melakukan pembayaran. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak masalah, semuanya bisa dinegosiasikan dalam bisnis. Katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Saya tidak perlu memberitahu saya siapa pembelinya, Anda hanya perlu membunuhnya. Saya akan membalas tindakan rendahan ini dengan cara yang sama. Beritahu mereka yang menginginkan nyawaku bahwa aku mempunyai terlalu banyak uang dan akan membayar 10 kali lipat dari kemampuan mereka. Banyak yang diinginkan. Ini benar-benar bertolak belakang dengan gambaran mereka bahwa Li Qiye adalah seorang penghasut perang. Saat ini, dia canggung seperti tuan muda yang baru saja menjadi kaya dan ingin memamerkan uangnya. Yujian tidak setuju dengan permintaannya, sebaliknya,
Dia dengan dingin berkata, persiapkan pemakamanmu, aku akan mengambil nyawamu 3 hari kemudian. Baiklah, jika kamu menginginkan nyawaku, kenapa harus menunggu? Ambillah sekarang. Li Qiye tersenyum dan tiba-tiba berteleportasi ke belakangnya sebelum menyelesaikan kalimatnya. Dia terlalu cepat. Kebanyakan penonton tidak melihat bagaimana dia mendukungnya. Dalam sepersekian detik ini, Yu Jian pun mengambil tindakan. Pedangnya diam-diam berkilat seperti getaran yang memberikan sengatan fatal dalam kedok malam. Pedang kilatan ini sangat cepat dan ditujukan ke dada Li Qiye. Tidak ada teknik di baliknya, hanya niat membunuh murni. Tusukan langsung ini bisa menembus rongga perut. Dia mungkin cepat, tapi dia lebih cepat lagi. Kedua ujungnya segera menjepit bilahnya. Namun, tepian yang berkedip ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat ia melompat untuk menghindarinya. Begitu saja, ia menembus pakaiannya dan menyentuh dagingnya. Sebagian kulitnya terungkap. Gerakan pedang itu tidak melakukan kontak penuh dengannya, Yu Jian segera mundur. Dengan kecepatan ekstrim saat kulit Li Qiye terlihat. Langit dipenuhi bayangannya, tidak ada yang tahu mana yang asli atau palsu. Agak menarik, Li Qiye melihat tersenyum pemandangan ini. Dia mengulurkan telapak tangannya. Suara membaik. Sebuah lubang hitam muncul saat vitalitas Li Qiye melonjak. Lubang hitam itu mengembang seolah ingin memanaskan seluruh Willow ini. Tinju jahat pemakan surga. Tinju ini bisa memperkuat semua keberadaan di dunia dengan kekuatan penyerapannya yang kejam. Setelah terkunci oleh serangan ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Bayangan di langit tidak bisa lepas, semuanya dilahap oleh lubang hitam. Pada akhirnya, hanya satu bayangan yang tersisa. Dia terbang menjauh dari lubang hitam seperti seberkas cahaya dengan kecepatan luar biasa, berhasil melarikan diri. Seberapa jauh kamu bisa berlari? Li Qiye tertawa sambil memperhatikan gadis yang melarikan diri itu. Dia mengambil satu langkah di lautan dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk menangkapnya. Brengsek, sombong, sial. Dia berada tepat di belakangnya ketika anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tidurnya. Anak panah ini cukup cepat saat menembus struktur ruang angkasa. Orang bisa mendengar ruang terkoyak oleh serangan mereka. Aspek menakutkan dari anak panah ini bukanlah kecepatannya, melainkan materinya. Mereka terbuat dari tulang putih halus dan membawa energi mayat yang sangat menakutkan. Jenis racun yang keluar dari anak panah ini adalah senjata sebenarnya. Energi ini memiliki kekuatan destruktif yang besar dan mampu membunuh segala sesuatu yang dilewatinya. Orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa itu dibuat dari kerangka yang mengerikan. Sekali terkena, meskipun dampaknya tidak langsung membunuh musuh, kekuatan korosif dari energi mayat ini akan menghancurkan tubuh dan takdir sebenarnya. Sima Yu Jian datang dengan persiapan tanpa ragu. Dia telah menemukan jalan mundur dan menempatkan anak panah ini sebelumnya. Li Qiye tidak peduli dengan serangan gencar yang akan datang ini. Dia dengan santai menunjuk ke depan dan ruang berdesir. Meskipun Li Qiye berdiri di sana, para penonton mulai melihat ilusi yang aneh. Ruang di sekelilingnya tampak mencair. Panah-panah cepat itu menembus ruang berair ini tepat ke arah Li Qiye, namun anehnya, panah-panah itu tidak mengenai tubuhnya. Setelah mereka mencapai dagingnya, tubuh Li Qiye tiba-tiba berubah menjadi udara dan ruang kembali ke bentuk semula. Semua anak panahnya menghilang seolah-olah tidak pernah ditembakkan sama sekali. Ini adalah perpindahan ruang, sebuah teknik dari salah satu dari 4 seni pengontrol ruang dalam kitab suci luar angkasa. Itu bisa memindahkan ruang dalam sekejap mata. Oleh karena itu, semua anak panah gagal mengenai tubuh Li Qiye karena dipindahkan ke ruang lain. Pada kesempatan ini, Yu Jian dengan tegas melarikan diri lebih jauh, tidak berani berhenti sedetik pun. Ruang tempat Li Qiye berdiri tiba-tiba kehilangan semua gravitasinya. Dengan suara yang aneh, setetes air melayang dari laut. Setetes air laut seharusnya tidak menjadi sesuatu yang istimewa sama sekali, namun saat tetesan ini menyentuh Li Qiye, air itu melilitnya sepenuhnya. Terlebih lagi, tetesan tunggal ini segera menjadi besar. Itu menutup seluruh tubuhnya dan mulai membatunya secara perlahan di dalam balok ember. Pada awalnya, semua orang mengira ini adalah jebakan lain yang ditinggalkan oleh Sima Yu Jian. Namun, mereka merasa ada yang tidak beres karena Yu Jian tidak ditemukan. Jika ini adalah serangan lain darinya, dia tidak akan bisa lolos secepat ini.
Jianxi terkejut dan segera memperingatkan Li Qiye, hati-hati, ini adalah Dark Chorus Evil Water. Hehehe, kamu memang seorang kepala sekolah. Betapa berpengetahuannya, untuk bisa mengenali harta karunku yang paling utama. Tawa suram terdengar saat ini. Suara percikan terus-menerus terdengar dari udara. Selanjutnya, seseorang dengan senyuman sinis muncul dari laut. Saat orang-orang melihat siapa orang itu, mereka ketakutan karena kejadian yang mengerikan. Pria itu memiliki kepala ikan yang besar dan bulat dengan banyak duri yang menonjol seperti jarum. Meski bertubuh manusia, banyak tentakel yang bercabang dari tubuhnya. Tentakel ini sangat kecil, panjangnya hanya sekitar 3-5 inci, sehingga terlihat seperti gumpalan daging tambahan. Semua gumpalan ini bergerak, membuat para penonton merinding. Terlebih lagi, warnanya hitam seperti tinta dengan cairan beracun yang keluar. Seorang kepala sekolah mengenali dia dan berteriak ngeri, leluhur Tonspur. Leluhur duri. Beberapa orang belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi mereka pernah mendengar nama ini. Itu adalah pria yang tubuhnya sangat beracun, kan? Hehehe, aku sudah bertahun-tahun tidak keluar, namun masih ada yang mengingat namaku. Leluhur Tonspur dengan senang hati menghilangkan rasa takut orang lain dengan ekspresi puas diri. Tonspur termasuk dalam cabang setan laut, cabang yang sangat langka. Anggota cabang ini dilahirkan dengan tubuh beracun. Siapapun yang melakukan kontak dengan mereka akan diracuni sampai mati kecuali mereka cukup kuat untuk menahan racun tersebut. Karena karakteristik ini, mereka dapat membunuh secara sembunyi-sembunyi. Tonspur adalah yang spesial di antara mereka. Dia sendiri adalah seorang virtues paragon dan telah membunuh banyak tokoh hebat di masa lalu dengan racunnya. Hahaha, Junior, kamu mungkin kuat, tapi tidak ada jalan keluar dari Dark Chorus Evil Water milikku. Sang leluhur menatap Li Qiye yang terperangkap dalam gelembung dan tertawa licik, salahkan orang yang telah membayar harga tinggi untuk hidupmu. Aku akan mengubahmu menjadi ember sebelum mengumpulkan hadiahku. Benarkah? Setelah sang leluhur menyombongkan diri, tanpa disangka-sangka Li Qiye keluar dari udara yang menyegelnya, tidak ada yang melihat bagaimana dia melarikan diri. Bagaimana? Tonspur benar-benar mengejutkan dan mengejutkan. Mencoba menyegelku dengan trik kecil seperti itu. Li Qiye mencibir. Setelah berlatih dengan Space Scripture, belum lagi jenis air ini, bahkan teknik penerimaan yang paling menantang surga pun akan terasa sangat sulit untuk memenjarakannya. Leluhur Tonspur terkejut dengan kejutan yang gagal dan tahu bahwa masalahnya menjadi buruk. Dia berbalik untuk melarikan diri karena dia mengetahui reputasi buruk Li Qiye. Awalnya dia ingin menyergap Li Qiye dengan Dark Chorus Evil Water yang paling menakutkan, namun setelah gagal, dia tidak berani berlama-lama di sini lagi. Tetap dan mainkan. Li Qiye tiba-tiba muncul di hadapannya. Nenek moyang yang ketakutan segera mengubah arah dan melarikan diri menuju cakrawala, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Li Qiye menghalangi lagi. Nenek moyangnya berevolusi sekali lagi, tapi Li Qiye jauh lebih cepat dalam menghentikan. Ekspresi leluhur berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia tahu bahwa kecepatannya lebih rendah daripada kecepatan Li Qiye, jadi melarikan diri adalah hal yang mustahil. Dia hanya bisa mengoreksi semuanya saat ini. Karena kamu tidak bisa lari, lebih baik kamu mati saja. Li Qiye tertawa dan menyatakan setelah melihat leluhurnya sudah menyerah untuk berlari. Dengan itu, mengarahkan langsung ke leluhur. Itu hanya sentuhan biasa tanpa kekuatan destruktif. Nenek moyang tidak berusaha menghindar dan malah memaksa maju. Tampaknya olah dia ingin bunuh diri dan ingin ditusuk oleh jari ini. Brengsek, tidak mengherankan, jari Li Qiye menembus dada leluhurnya. Banyak orang yang bingung dengan tindakannya dan hasil yang diharapkan. Tidak, bagus, Li Qiye jatuh ke dalam perangkap. Anda tidak dapat menyentuh leluhur Tonspur, seluruh tubuhnya yang beracun. Seorang tetangga yang lebih tua langsung bereaksi dengan berteriak. Meski ditusuk meninggalkan rasa sakit yang tak diduga, sang leluhur tetap memberikan senyuman licik dengan sikap sombong, hehehe. Hewan kecil, kamu benar-benar kuat, tapi kamu tetap akan mati untukku. Biarpun kamu adalah dewa raja, kamu tidak akan mampu bertahan. Racun dari tubuhku 100 kali lebih kuat daripada racun luar yang bisa kubuat. Penonton tercengang setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa dia beracun, tetapi tidak sampai sejauh ini. Itu benar-benar jebakan. Seorang yang melibatkan Anda berpelukan, jika racun alaminya benar-benar lehernya,
maka racun itu tidak akan diaktifkan bahkan jika Li Qiye bisa lolos dari kematian. Li Qiye tidak terkejut sama sekali. Dia terkekeh sambil menjawab, ini dianggap racun akut. Lelucon apa, bukankah ini bisa membunuhku? Nenek-nenek yang sombong itu tiba-tiba berhenti setelah melihat Li Qiye baik-baik saja berdiri di sana. Dia berteriak, tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Li Qiye tersenyum. Dia mengembangkan fisik ketidaksempurnaan kekosongan, jadi meskipun racun ini lebih kuat, itu tidak akan melukainya sedikit pun. Karena itu, dia menamparkan tangannya ke dada leluhurnya. Telapak tangan menjadi sangat mempesona seolah-olah dia sedang memegang matahari. Ah, nenek moyang berteriak dengan cara yang menyedihkan. Dadanya terbakar, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi abu. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali karena api yang membakar ini membakarnya dalam hitungan detik. Tinju yang ekstrim. Perangkap racun nenek moyang menjadi bumerang baginya. Dia membiarkan Li Qiye mendekat hanya untuk membakar tinju Li Qiye. Li Qiye menamparkan nepuk telapak tangan hingga bersih dan dengan datar berkata, mencoba membunuhku di levelmu. Banyak pembudidaya di permukaan laut yang terkejut setelah melihat ini dan diam-diam saling menatap. Mereka telah mendengar reputasi Li Qiye dan dia hidup sesuai dengan reputasi tersebut saat ini. Makhluk beracun seperti leluhur Tonspur yang mudah dimusnahkan olehnya. Apalagi Sima Yujian yang menakutkan pun hampir terbunuh juga. Mereka gemetar dan berpikir untuk menjauh darinya di masa depan untuk menghindari kematian yang tenggelam. Setelah Li Qiye kembali ke perahu, Ruyan memerintahkan murid-muridnya untuk memulai perjalanan mereka sekali lagi. Sima Yujian, lalu leluhur Tonspur. Jianxi berbicara setelah Li Qiye duduk, bounty-nya pasti sangat tinggi agar orang-orang seperti mereka dapat mengambil tindakan, tidak banyak yang mampu membayar harga ini di Heaven Spirit. Ini bukan masalah besar. Li Qiye tersenyum kecil tanpa peduli pada dunia. Faktanya, dia punya ide tentang bagus siapa yang memberikan hadiah itu di kepalanya. Ruyan terkekeh dan menambahkan, kekayaan menggerakkan hati dan karunia mengundang orang-orang yang berencana untuk menerima tantangan. Tidak apa-apa, semakin meriah. Membunuh beberapa ratus ribu hanya akan menjadi pemanasan. Ucapan santai itu membuat kedua gadis itu menyukainya. Bagi para sahabat, membunuh adalah cara hidup untuk meningkatkan diri. Namun, gaya pembunuhan Li Qiye berbeda seperti yang ditunjukkan pada penaklukannya sebelumnya. Menyebutnya fierce adalah cara yang sopan untuk menyatakan karena dia lebih seperti seorang tukang daging. Sima Yujian sebenarnya cukup menarik. Li Qiye berkomentar saat kedua gadis itu tersenyum masam di wajah mereka. Jianxi menjawab, dia memang seorang jenius yang langka. Sayangnya, dia terlahir di generasi yang salah, harus bertemu dengan adik laki-laki dan masternya. Jika tidak, dia akan menjadi master sekte Tanah Suci Swiftdao saat ini. Jika dia tetap tinggal di Tanah Suci dan Dewa Swiftdao tidak ada, mungkin dia akan menjadi orang termuda yang dikenal oleh roh kehendak surga di surga. Ruyan terkekeh dan menambahkan, bakatnya luar biasa, ditambah lagi Tanah Suci itu terkenal dengan kecepatan budidayanya, membuat kedekatan harimau. Tangan Suci Swiftdao diciptakan oleh Kaisar Abadi Sudao. Dia tidak memiliki banyak kisah abadi seperti kaisar lainnya, namun dia menciptakan Grand Dao tertinggi, yang memungkinkan kecepatan inovatif tercepat di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa dalam kondisi dan bakat yang sama, mengembangkan hukum kaisar akan menggandakan kecepatan hukum kaisar lainnya atau lebih. Inilah alasan mengapa murid-murid mereka berkembang jauh lebih cepat dibandingkan murid-murid dari garis keturunan lainnya. Aku sedang berbicara tentang seni pembunuhannya. Li Qiye tersenyum. Seni pembunuhan. Jianxi bertanya, bangsawan muda, apakah Anda tahu asal-muasal taktiknya? Sima Yujian belum pernah kembali setelah meninggalkan Tanah Suci. Pada saat dia menunjukkan dirinya lagi, dia sudah menjadi seorang pembunuh yang menakutkan. Orang-orang mengatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya, dia berhenti menggunakan hukum ketentuan dari Tanah Suci. Oleh karena itu, banyak yang percaya bahwa dia telah menciptakan dao pembunuhan tertinggi. Li Qiye hanya tersenyum tanpa menjawab. Saat itu, perahu tiba-tiba berhenti lagi. Ruyan mengerutkan kening dan bertanya kepada murid-muridnya, kali ini ada apa? Seorang murid masuk dan melaporkan dengan ekspresi aneh, sesuatu sedang terjadi di luar. Dia bertanya, ada apa? Murid itu ragu-ragu dan melirik ke arah Li Qiye,
tapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kata-katanya. Akhirnya, dia tergagap beberapa, seseorang telah menaruh tanda di laut. Ayo kita lihat. Li Qiye memperhatikan sikapnya dan tersenyum sebelum berjalan keluar. Ada pelampung mengambang dengan pesan khusus, Li Qiye akan mati jika dia pergi ke sini. Ada juga panah di atas kata-kata yang mengarah ke depan. Mereka cukup besar untuk melihat dari kejauhan. Banyak orang yang bertengkar juga melihat pesan tersebut dan mulai saling berbisik. Ini secara terang-terangan memicu Li Qiye, tidak diragukan lagi, hal ini menciptakan perseteruan yang tidak dapat mendamaikan dirinya. Jianxi meringis dan berkata, seseorang sedang mencoba membujukmu, bangsawan muda. Li Qiye tersenyum dan menjawab, saya sebenarnya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan dengan jebakan ini. Itu bukan Sima Yujian. Ruyan menyatakan pendapatnya. Jianxi dengan lembut menenangkan, menurutku juga begitu. Meski menjadi seorang pembunuh, dia tetap memiliki kebanggaan sebagai seorang jenius yang hebat. Dia tidak akan repot-repot menggunakan skema semacam ini. Li Qiye melihat ke arah panah itu dan dengan gembira diperintahkan, pergilah ke sana. Tapi bagaimana dengan jebakan yang menunggumu? Jianxi agak khawatir. Li Qiye menjawab, saya akan pergi sendiri. Saya suka melanggar skema orang lain dan melihat keputusasaan di wajah mereka. Ruyan terkekeh dan berkata, jika kamu ingin pergi, maka kami akan mengikutimu secara alami, tidak banyak orang di zaman sekarang yang dapat membuat kita takut. Kapal besar itu melakukan perjalanan ke utara sepanjang arah panah dengan kecepatan tetap sambil tetap berhati-hati. Banyak pemirsa yang terkejut melihat lintasan perahu tersebut. Orang yang berakal sehat pasti tahu bahwa pelampung yang tadi adalah upaya untuk mengarahkan Li Qiye menuju jebakan. Mereka tidak mau dibodohi dan lebih memilih menghindarinya sepenuhnya daripada ditipu. Semua orang tahu bahwa Li Qiye mengetahui jebakan ini, namun mereka terkejut karena dia tetap memilih untuk melakukannya. Mengetahui ada harimau di gunung namun tetap memilih untuk mendaki, sungguh berani dan tegas. Orang yang sangat percaya diri. Bahkan iblis laut pun merasa sedikit kagum pada Li Qiye. Kehati-hatian memungkinkan sebuah kapal mengarungi 10.000 tahun. Seorang yang melibatkan orang tuanya, jalan Dao tidak ada habisnya menuju bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak berhati-hati, bahkan orang jenius yang paling menakjubkan pun mungkin akan mendapati kapalnya terbalik suatu hari nanti. Ayo, kita lihat. Saya sebenarnya ingin tahu siapa yang mencoba menjelajahi Li Qiye. Beberapa pihak yang tidak dapat menahan rasa penasarannya dan memutuskan untuk mengikutinya. Seseorang telah memberikan hadiah yang tinggi kepada kepala Li Qiye, dan sekarang terjadilah hasutan dan jebakan yang terang-terangan. Orang di balik ini pasti mempunyai gangguan yang tidak dapat berdamai dengan Li Qiye. Perahu itu tidak melaju terlalu jauh sebelum melihat pesan lain di laut dengan sebuah anak panah, Li Qiye akan mati jika dia pergi ke sini. Perahu itu, sekali lagi, mengikuti arahan tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa jarak, mereka terus melihat tanda yang sama berulang kali dengan arah yang baru. Perangkap macam apa yang menunggunya? Banyaknya rambut tersebut menambah antisipasi para penggarap yang mengikuti di belakang perahu. Akhirnya, perahu itu berhenti karena ada tanda besar bertuliskan, Li Qiye akan mati di sini. Tertulis di atasnya, tidak ada panah di atas kata-kata itu kali ini. Para penonton mengetahui jebakan yang ada di hadapan mereka, sehingga mereka berhenti untuk menonton dari jauh. Li Qiye berkata pada kedua gadis itu, berhenti di sini, aku akan memeriksanya. Hati-hati, Jianxi mengingatkannya setelah melihat bahwa dia ingin pergi sendiri. Jangan khawatir, aku sebenarnya ingin dibunuh. Li Qiye memandangnya dan tersenyum, itu akan menjadi hal yang baik. Kedua saudara perempuan itu menyukainya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang yang ingin dibunuh. Li Qiye perlahan berjalan di atas ombak menuju tanda di depannya. Dia sepertinya sedang berjalan-jalan di tamannya sendiri alih-alih berjalan menuju jebakan. Setan laut dikejutkan dengan sikapnya yang riang. Salah satu dari mereka berkata, Li ini mungkin sombong, tapi dia benar-benar bisa mendukungnya. Berani dan mendominasi, individu yang sangat unik bahkan di antara para jenius muda di Heaven Spirit. Ini akan segera dimulai, aku ingin tahu seberapa kuat musuhnya. Beberapa penonton menahan napas untuk mengantisipasi. Mereka tidak mau ketinggalan satu detail pun.
Beberapa orang ingin melihat seberapa kuat jebakan ini dan apakah jebakan ini dapat menangani Li Qiye atau tidak. Li Qiye melirik ke arah pelampung itu dan dengan santai membuangnya sebelum tersenyum, "Ayo, lakukan yang terburuk dan buat aku terkesan." Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Di lokasi awal pelampung tempat Li Qiye berdiri, pilar-pilar besar menjulang ke langit dari dasar laut. Mereka mengelilingi wilayah ini dan rune mulai muncul di permukaannya. Memperbaiki, rune-rune ini langsung terhubung satu sama lain seperti rantai besi dan menyegel seluruh area. Suara membaik, mereka memancarkan aura yang kuat dan cahaya yang menyilaukan. Bahkan ruangnya terasa membeku. Seorang penonton berseru setelah melihat kecemerlangan ini, aura Dewa Laut. Ini adalah metode Dewa Laut. Sekarang ruang di mana-mana telah terhenti oleh pilar-pilar tersebut, mereka mulai memancarkan energi untuk menekan Li Qiye dan memutus semua jalan mundur. Ini adalah barang yang dimurnikan secara pribadi oleh Dewa Laut. Seseorang berkomentar setelah melihat beberapa petunjuk di pilar tersebut. Seorang yang terlibat bertanya, "Dewa Laut yang mana?" Paragon itu sedikit membuka mulut, tapi dia menahan diri agar tidak menjawab. Dia tidak ingin mengungkap latar belakang Dewa Laut. Bagaimanapun juga, dia dan Li Qiye tidak saling kenal. Dia tidak perlu membuka mulut besarnya dan memprovokasi garis keturunan Dewa Laut. Berdengung, ketika Li Qiye mengumpulkan energi darahnya, segel Dewa Laut muncul di pilar untuk menekan energinya, itu langsung berhasil. Pakar lain bertanya-tanya, "Saya ingin tahu apakah Li Qiye dapat mempertahankan tingkat tertentu seperti ini di ruang tertutup itu." Li Qiye sepertinya tidak keberatan sama sekali dan berhenti mengumpulkan energi darahnya. Dia sambil tersenyum berkata, "Baiklah, saya masih bisa menghancurkan kalian semua tanpa menggunakan energi darah dan hukum prestasi saya. Sudah waktunya untuk menunjukkan padaku nilaimu, jangan buang waktuku." Ketika seluruh kekuatan menyatu, dia tampak seperti manusia biasa. Penonton tercengang dengan tindakannya. Bahkan saat berhadapan dengan Dewa Laut, dia tetap memilih untuk tidak menggunakan hukum dan energi darahnya. Betapa percaya diri dan mendominasinya ini. Tunas-tuna kecil terbentang dari laut. Sepertinya cabang-cabang baru tumbuh dari sana. Begitu saja, semakin banyak tunas muda yang mengelilingi area tertutup sejauh mata memandang. Apa ini? Pertumbuhan gila-gilaan dari tuna-tuna ini menciptakan lokasi seperti padang rumput di laut membuat banyak orang tercengang. Mereka tidak tahu tuna apa itu. Tak lama kemudian, tunas itu tumbuh menjadi tanaman merambat besar seperti ular yang berenang. Mereka berkumpul bersama dan menciptakan jaring besar yang melilit Li Qiye. Saat ini terjadi, dia berdiri di sana tanpa bergerak sambil menonton adegan ini sambil tersenyum. Itu adalah Trin Serum berkobar. Ciptaan seperti sarang yang terbentuk dari tanaman merambat ini akhirnya dikenal oleh seorang penggarap. Trin muncul dari laut dan juga di dalam langit yang tertutup. Kepala mereka adalah tengkorak sedangkan tubuh mereka terbuat dari tanaman merambat dan akar. Tubuh mereka sangat berotot, seperti naga bertanduk yang dibongkar di laut. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan dan segera memadati seluruh area. Tiba-tiba, tanaman merambat besar menutupi pandangan semua orang. Selanjutnya, jaring yang terbuat dari tanaman merambat raksasa mulai menyusut dengan cepat. Tampaknya ia menggunakan kekuatan besar untuk mencekik Li Qiye di dalam. Jenis iblis laut yang berbeda juga berdiri di tanaman merambat raksasa ini. Tubuh mereka transparan seperti udara laut, membuat organ mereka terlihat. Ketika tubuh mereka diayunkan oleh tanaman merambat, cairan terus-menerus mengalir keluar ke tanaman merambat itu sendiri. Sementara itu, tanaman merambat dengan ganasnya menyerap cairan ini. Tampaknya sangat bergizi karena tanaman yang merambat dapat tumbuh lebih cepat untuk menempati area tersebut. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Mulai dari tunas hingga tumbuh menjadi tanaman merambat yang menjerat, hanya butuh waktu untuk melakukan jasa hukum. Melarikan diri dari ruang tertutup ini benar-benar sebuah tantangan. Terlebih lagi, Li Qiye tidak bisa bergerak sama sekali karena dia terbungkus oleh jaring tanaman anggur. Iblis Laut Roh Es, tidak mungkin. Seorang Raja Suci dari Laut Setan Naga terkejut. Seorang yang terlibat asing bertanya, "Apa maksud Anda?" Iblis Laut Roh Es dan Trin Serum berkobar telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Mereka selalu berselisih. Tuan Suci ini berseru, tetapi kedua ras ini saling melengkapi. Air dari Roh Es sangat bergizi bagi para pohon ini,
memungkinkan mereka menjadi dewasa lebih cepat. Ini berarti daya ledak para penghuni akan puluhan atau 100 kali lebih besar dalam pertempuran. Pada saat yang sama, akar dan tunas pohon-pohon ini juga bergizi bagi iblis laut. Selama ini, para Trin Serum berkobar ingin menangkap iblis laut roh es untuk menyedot udara mereka hingga kering, sementara para roh es ingin menyerap akar serum berkobar dan mengolahnya menjadi cairan harta karun mereka sendiri. Mereka telah membantai satu sama lain selama beberapa generasi, jadi mengapa mereka bekerja sama seperti ini? Ledakan, jaring tanaman merambat yang dijalin erat tiba-tiba terbakar di tengahnya. Faktanya, menyebut kebakaran saja tidak cukup untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Penutupan ini membuat jaring terdampar di lautan api, sehingga tampak seperti matahari itu sendiri. Itu segera menyebar dan meledak lagi, mengeluarkan asap yang mengerikan. Api ganas ini menyapu seluruh area. Fakta bahwa ruang itu tertutup rapat merekam skala nyala api dengan kekuatan yang tak terlukiskan ini. Temperaturnya yang tinggi bisa membakar semuanya menjadi abu. Dalam sepersekian detik ini, jaring kayu sudah tidak ada lagi, hanya matahari raksasa dengan apinya yang melonjak hingga ribuan meter yang bisa terlihat. Api yang mengerikan ini menyerang dunia dan membakar segalanya. Li Qiye, yang terjebak di tengah, paling terkena dampaknya. Nyala api mungkin telah membakarnya menjadi abu. Api yang sangat besar membuat orang lain sulit untuk melihatnya secara langsung. Banyak penonton yang ternganga. Bahkan seorang teladan bukanlah apa-apa dalam menghadapi panas yang menyengat ini. Inilah mengapa Blazing Serum Trin sangat menakutkan. Jika mereka mau mengambil risiko dengan menggunakan umur mereka, mereka bisa membakar tubuh mereka sendiri untuk membunuh musuh mereka. Seorang leluhur penyihir menjelaskan, kehadiran iblis laut roh es membuat pengkhianat ini tumbuh semakin kuat dan memperkuat kekuatan ledakannya. Apakah dia masih hidup? Seseorang mendekatkan mata untuk melihat ke tengah bola api, tetapi nyala api menghalangi pandangan mereka. Bahkan tiba di surga pun tidak bisa melihat menembus cahayanya yang menyilaukan. Saat ledakan terus berlanjut, semua orang menjadi penasaran dengan situasi Li Qiye. Tiba-tiba, apinya bergerak dengan pembohong. Nyala api yang membakar langit ini seolah-olah runtuh olah ada sesuatu di dalam matahari buatan yang menyalakan kekuatan. Desisan yang lebih panas terdengar. Ruang tertutup terus berguncang saat terik matahari semakin mengecil, seolah-olah dia kehilangan sumber kekuatan. Akhirnya, matahari menjadi cukup kecil sehingga seseorang dapat melihat apa yang terjadi. Semua orang sekarang bisa melihat Li Qiye dengan paniknya api matahari ini. Dia telah membuka istana takdirnya. Kuali kehidupan muncul dengan bab primal Dao Surgawi. Kuali itu sendiri sudah memiliki nyala api kehidupan abadi sementara bab utama ini memiliki ketertarikan terhadap suhu tinggi. Jadi, kombinasi keduanya pada dasarnya sempurna dan memungkinkan penyerapan semua api dengan sempurna. Sementara itu, kobaran api dari para pengkhianat ini didasarkan pada pembakaran tubuh mereka. Jenis api ini cukup bergizi bagi Li Qiye, sehingga api kehidupan miliknya menjadi semakin kuat setelah pemakannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya ketika ada kesempatan bagus datang ke depan pintu rumahnya? Dia langsung menggunakan kuali kehidupannya untuk mengubah segalanya menjadi miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal seperti ini sebenarnya mungkin terjadi. Banyak orang yang tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa nyala api ras ini adalah zat yang menakjubkan karena mereka membakar kekuatan hidup mereka sendiri untuk menciptakannya. Namun, tidak semua orang bisa menahan api yang begitu dahsyat. Melahap nyala api yang berkobar ini dapat dengan mudah menghancurkan kuali kehidupan mereka sendiri. Para Trin Serum berkobar menjadi putus asa setelah melihat semua api dilahap oleh Li Qiye. Para ahli dari ras mereka berteriak, "Gabungkan!" Semua cabangnya tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan saat dilepas di bagian terdalam bumi. Pada saat yang sama, iblis laut roh es bergabung dengan para pengkhianat. Tubuh mereka sendiri menyatu dengan dahan, lalu mereka menuangkan air roh ke dalamnya. Ini merupakan kerjasama yang luar biasa dan mulus dari musuh bebuyutan. Seseorang pasti telah membayar harga yang sangat mahal untuk membuat mereka bekerja sama seperti ini untuk membunuh Li Qiye. Seorang master terkejut-terkejut melihat tim kerja ini. Pada saat ini, pohon-pohon itu tampak sedang bermekaran dengan bunga. Namun, kelopak bunga tidak keluar dari lubang berlubang yang dipenuhi kegelapan. Gemuruh.
Lava keluar dari lubang ini. Beberapa disemprotkan ke langit sebelum mengarah langsung ke Li Qiye. Tak lama kemudian, lahar menyembur dari segala arah, bertujuan untuk menenggelamkan dan memanaskan Li Qiye. Para penjahat menggunakan gerakan membunuh mereka. Jangan sampai terkena serum panas ini atau kamu akan langsung meledak. Seorang ahli perjanjian kehilangan suaranya saat berteriak. Serum yang menyala-nyala dari ras ini cukup menakutkan, tidak hanya suhunya yang tinggi, begitu ia menyentuh mangsanya, ia akan hidup dan menyerang tubuh sebelum meledak. Terlebih lagi, kekuatan ledakan ini sangat besar, itu puluhan kali lebih kuat dari api sebelumnya. Bahkan tubuh terkuat pun tidak akan mampu menahan ledakan internal. Serum yang menyerupai lava ini jatuh dari langit, menyebabkan ledakan tanpa henti. Ruang tertutup itu bergetar, tetapi semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Kuali kehidupan Li Qiye segera membuka lebaran dan dengan ganasnya menelan semua serum yang masuk. Itu bergetar hebat ketika ledakan menggema di dalam, tidak diragukan lagi, serum ini meledak di dalam. Namun, bab primal Dao Surgawi dan hukum-hukumnya membentengi kuali kehidupan dengan menyegelnya. Rentetan ledakan tidak dapat merusak kuali sama sekali. Bagaimana cairan yang menyala-nyala ini bisa menerbangkan benda pada tingkat bab primal? Rahang ternganga melihat tontonan ini. Apakah kuali kehidupannya terbuat dari logam abadi? Tidak apa-apa setelah ledakan sebesar ini, bahkan kuali God King terkuat pun tidak akan mampu menangani begitu banyak ledakan dahsyat. Setan tingkat laut Paragon terkejut. Gemuruh, serum yang lebih menyala-nyala keluar tanpa henti. Ia dengan gila-gilaan menyerang kuali kehidupan Li Qiye seolah-olah ras penjahat ini tidak akan menyerah sampai ia hancur berkeping-keping. Beberapa setan laut tenggelam dalam kekaguman. Salah satu dari mereka berkata, untunglah kedua ras ini adalah musuh bebuyutan. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin menjadi salah satu garis keturunan paling menakutkan di Laut Setan Naga. Rentetan serum yang tak ada habisnya ini bisa langsung menghancurkan kekuatan besar. Tidak, itu tidak benar. Paragon berbudi luhur dari generasi sebelumnya cukup berpengalaman. Setelah memperhatikan beberapa saat, dia menenangkan kepalanya dan berkata, ada yang tidak beres, mereka tidak lagi bisa mengontrol serumnya. Paragon ini benar. Saat ini, para ahli dari kedua ras tersebut benar-benar ketakutan karena serum mereka terus keluar. Mereka telah kehilangan kendali atas situasi saat mereka terus memberi makan kuali kehidupan Li Qiye seolah-olah ingin mencapainya hingga kering. Meskipun serum mereka cukup kuat dan mengerikan, harganya juga mahal. Itu setara dengan energi darah seorang ahli atau bahkan darah berumur panjang. Rentetan serum mereka yang melimpah ini berarti umur darah mereka yang terkuras habis. Seorang ahli dari ras pengkhianat berteriak ke arah iblis laut roh es, pisahkan. Karena fusi sebelumnya, serum mereka menjadi lebih kuat dan, tentu saja, ini berarti Li Qiye menyerap lebih banyak lagi. Kami tidak bisa. Setan laut ini juga merasa khawatir. Air roh mereka mendukung para pelaku dan serum mereka. Namun, Li Qiye tidak hanya mengobarkan darah sepanjang umur dari para penghuninya, dia juga menyedotnya hingga kering karena mereka satu dengan para penghuninya. Mereka mati-matian berusaha memisahkan tubuh mereka, namun kuali kehidupan Li Qiye memiliki sifat menelan yang hebat. Ini mengunci kedua ras bersama-sama sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat dipisahkan. Ombak memercik kemana-mana. Meskipun kedua ras saling bertarung di laut, mereka gagal melepaskan diri dari genggaman Li Qiye. Oh ibu, ini bukan trin serum berkobar yang menyerang darah Li Qiye, dia hanya mengeluarkan umur panjang mereka. Akhirnya, orang-orang memahami masalah dan ketakutan. Tidak, pada akhirnya, para ahli dari kedua ras tersebut berteriak dengan lemas. Li Qiye telah sepenuhnya menghilangkan sumber energi mereka. Setelah beberapa saat, banyak mayat mengapung di laut. Bersambung,